Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, setelah sekian lama tidak mengupload video, dan alhamdulillah pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat video kembali. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya tentang men-setting sebuah alat yang penampakannya seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini alat apa ya. Ini merupakan sebuah access point ya, yang biasa digunakan untuk memancarkan ulang akses internet, baik itu di rumah, perkantoran, di kafe, atau di mana saja. Dan kebetulan yang saya pegang kali ini adalah sebuah access point dari Ruigi. Ya, ini merupakan sebuah access point ya, sebuah wireless dari Ruigi dengan tipe RG-AP720L. Access point ini bisa digunakan di mana saja ya, yang sifatnya indoor. Jadi dia penempatannya atau penggunaannya bukan untuk di outdoor. Dan makanya kali ini kita akan mencoba untuk men-settingnya, karena kebetulan saya diminta untuk menginstalasi WiFi hotspot di sebuah cafe yang baru akan buka beberapa hari lagi di sini guys ya. Jadi mereka meminta bantuan saya untuk men-setting access point ini, juga mikrotiknya ya, sebagai WiFi hotspot untuk di kafenya. Jadi bukan untuk voucheran ya. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang ada di cafe. Untuk spesifikasi lengkap Ruigi RG-AP720L ini ya, saya tidak akan jelaskan panjang lebar ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa searching di Google ya, spesifikasinya seperti apa. Yang jelas singkatnya, ini adalah access point dari Ruigi yang memiliki dua band ya, yang beroperasi dua band sekaligus, yang memancarkan dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, nanti mudah-mudahan setelah access point ini kita instalasi, kita pasang, kita sempatkan juga, kita akan coba ya untuk sempatkan membuat video reviewnya di saat banyak pengunjung ya, apakah access point ini mampu untuk menghandle banyak user. Penasaran juga dengan kemampuannya guys ya. Jadi ini merupakan access point yang dipasang di dinding atau di plafon ya. Bola pancarnya itu omnidirectional, artinya ke semua arah guys ya, bukan ke satu arah. Oke, jadi kita akan coba setting access point ini guys. Nanti kita akan coba tes setelah terhubung ke internet seperti apa performanya guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol merahnya guys. Sebelum kita men-setting access point Ruigi nya guys, kita instalasi dulu ya. Di sini sudah tersedia sebuah adaptor PoE ya. Ini adaptor PoE dari Ruigi ya. Dan ini untuk pembeliannya terpisah dengan access point-nya guys. Jadi saat kita membeli access point-nya itu dia tanpa adaptor PoE. Jadi ini kita harus beli terpisah ya. Jadi tidak include satu paket. Ini juga sudah gigabit ya, sudah gigabit. Dan kebetulan untuk di port LAN Ruigi-nya ini ya, itu juga sudah mendukung gigabit. Nah, caranya di sini nanti kabel LAN ya, itu kita hubungkan ke port LAN 1 yang berfungsi sebagai sekaligus PoE. Namun bisa juga kita, kalau tidak ada adaptor PoE ini tegangannya 53 volt 0,6 ampere ya, 48 volt mungkin juga bisa. Dan kalau tidak ada ini ya, tidak ada adaptor PoE, kita juga bisa menggunakan adaptor biasa ya, dengan tegangan DC 12 volt dan arusnya 1,5 ampere untuk adaptornya.
Namun kalau untuk adaptor kita menggunakan adaptor 12 volt, kita tidak bisa menggunakan kabelan itu terlalu panjang jika posisi antara access point ini dan router atau mikrotik itu terlalu jauh. Jadi kalau sudah jauh kita harus menggunakan PoE ini guys ya, baru dia bisa bekerja dengan normal. Jadi untuk instalasinya kabelan ya kita masukkan ke port LAN 1 PoE ini, kemudian ujung dari kabelannya ini kita masukkan ke input PoE di adaptor PoE nya seperti ini. Nah di port LAN ini ya, yang kabel kuning ini ya, ini kita hubungkan ke port LAN komputer ya, yang kita gunakan untuk men-setting access point ini, karena kalau dia belum disetting dia belum bisa digunakan guys ya. Jadi ini kita masukkan ke port LAN laptop atau komputer. Oke. Nah kemudian baru kita nyalakan access point-nya ya, kita nyalakan adapter PoE nya. Oke. Nah nanti dia akan berkedip lampu hijau beberapa saat, kemudian dia akan booting ya. Nah, tanda dia booting itu dia hijau, tanda dia loading itu nanti lampunya berubah menjadi merah, dan kalau dia sudah siap digunakan itu berwarna kuning. Kalau lampunya berkedip kuning berarti koneksi internet belum ada, dan kalau sudah terkoneksi dengan internet, dia sudah disetting, koneksi internetnya sudah jalan, lampu ini akan berubah menjadi hijau berkedip-kedip. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, sepertinya agak lama guys, jadi supaya tidak panjang videonya kita langsung coba setting saja, dan kameranya akan saya dekatkan ke layar laptop yang ada di depan saya guys. Oke guys, di sini laptop saya sudah terhubung ke access point RWG yang ada di sebelah ya. Lampunya masih berwarna oranye ya, menandakan dia belum terhubung ya koneksinya ke laptop walaupun kabelannya sudah terpasang. Nah, di sini kita harus sesuaikan dulu IP laptop ini supaya dia satu segmen dengan IP dari si RWG-nya ini, dimana IP defaultnya itu 192.168.110.1. Jadi di sini laptop saya tidak ada terkoneksi ke WiFi-nya saya matikan saja dan hanya terkoneksi ke RWG melalui kabel LAN ya. Namun antara RWG dan laptop ini belum terhubung guys. Jadi kita sesuaikan dulu IP addressnya supaya satu segmen. Oke, tadi kita klik di sini ya di Network and Internet Setting, kemudian kita pilih Change Adapter Option. Nah, di kolom Ethernet ya, di bagian Ethernet ini kita klik kanan Properties, kemudian di IPv4-nya. Nah, ini IP laptopnya masih otomatis ya. Kemudian kita klik Use the following IP address, kemudian kita ketik di sini alamat IP laptop kita yang satu segmen dengan si RWG ini, yaitu 192.168.110 dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Saya akan coba di angka 5. Kemudian kita klik di kolom subnet. Nah, ini biarkan saja. Kemudian di kolom default gateway baru kita masukkan IP dari RWG yaitu 192.168.110.1. Kemudian klik OK. Kita tunggu sejenak. Oke, jika sudah muncul network seperti ini artinya sudah terhubung. Dan di sini kita buka aplikasi Chrome ya atau browser ya seperti Firefox dan lainnya. Di sini kita ketik alamat IP-nya yaitu 192.168.110.1. Kemudian kita enter. Oke, kita langsung diarahkan ke halaman web untuk login. Di sini kita
masukkan username dan password default bawaannya, yaitu admin dan admin. Oke, kita login. Kemudian di sini di halaman ini belum muncul menu apa-apa ya. Di sini kita diminta untuk memilih di mode apa access point ini akan kita fungsikan, karena dia ada 3 mode guys. Kita klik di sini ini di system mode dan kita klik di system mode suite seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih 3 ya. Saya juga belum terlalu paham ya. Yang pertama ini feed AP mode, topologi internetnya seperti ini, kemudian FAT AP mode, topologinya seperti ini, dan MACC seperti ini. Di sini saya akan memilih di FAT AP mode karena ini topologinya dari internet terhubung ke router ya, atau ke mikrotik, kemudian terhubung ke PoE atau switch segala macam, baru ke access point dan ke klien. Saya akan memilih yang nomor 2 ini guys, yang di tengah ya. Oke, jika ada notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Nah, di sini kita akan membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit untuk menunggu si Rwigi RG-AP720L ini untuk restart guys ya. Kita tunggu sejenak, dan supaya tidak terlalu lama saya akan pause videonya. Oke guys, setelah Rwigi-nya restart, dia akan kembali ke halaman login seperti ini. Di sini kita diminta untuk login lagi. Kita masukkan username admin, kemudian masukkan password bawaannya admin. Klik login. Oke, nah ini menu-menu yang ada sudah muncul di samping ya. Menu-menunya sudah muncul. Kemudian di sini kita diarahkan ke halaman quick setting ya, quick setting. Nah, di sini karena access point ini terhubung ke mikrotik ya, jadi kita akan pilih breed mode, dan ini nanti DHCP-nya atau IP-nya akan mengikuti IP dari router atau mikrotik yang terhubung ke access point-nya. Untuk tahap ini kita bisa pilih next ya, tapi di sini saya akan merubah IP statiknya ini ya. Ini juga bisa kita jadikan DHCP sebenarnya ya. Nah, tapi di sini saya akan tetap jadikan dia statik dan akan merubah IP-nya supaya satu segmen dengan mikrotiknya. Karena apa? Karena jika dia satu segmen mikrotiknya, jadi suatu saat halaman web dari Rwigi RG-AP720L ini bisa kita panggil melalui jaringan lokal mikrotiknya tanpa harus mencabut kabelannya guys. Di sini saya akan coba masukkan IP statiknya, yaitu 10. Nah, 10.5.50.254 saya kasih IP-nya 254 untuk access point-nya. Nah, kemudian di sini saya akan rubah 0 ya. Ini juga 0. Oke, kalau IP-nya 192 sekian-sekian atau 172 sekian-sekian, ini biasanya tidak dirubah guys ya, tetap untuk submax-nya ini. Kemudian default gateway kita isikan IP dari mikrotiknya, yaitu kalau di sini saya gunakan 10.5.50.1 ya, jadi satu segmen, tinggal sesuaikan dengan mikrotik yang Anda gunakan. Kemudian di sini kita bisa klik next. Oke, di sini untuk password ya, ini SSID-nya bisa kita gunakan ini dulu karena nanti kita akan setting selanjutnya, atau kita merubah juga bisa. Kita rubah enggang ID saja ya, sesuai dengan nama kafenya. Kemudian untuk password kosongkan saja. Kemudian kita klik finish dan tunggu proses saving. Jadi dia restart dulu nih. Nanti baru balik lagi ke halaman login ini, dan di sini ya, karena kita tadi sudah rubah IP-nya menjadi statik ya, ke IP mengikuti IP dari mikrotik ya. Ini kita rubah lagi guys ya, supaya kita bisa login ke halaman webnya ini. Jadi ini sudah tidak bisa lagi kita masuk ke 192.168.110.1 ini karena kita sudah rubah tadi.
Kita masuk lagi ke sini ke Ethernet properties ya, kita pilih IPv4. Nah, ini kita rubah. Kita sesuaikan dengan IP mikrotiknya 10.5.50. Ini angka 5 saya biarkan saja sebagai IP dari mikrotiknya, subnetnya biar aja. Kemudian di gateway-nya 10.5.50.1 sesuaikan dengan IP mikrotik masing-masing yang digunakan. Kemudian klik OK dan OK. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba masukkan IP-nya guys ya. 10.5.50.254 yang kita tetapkan sebagai IP dari access point tadi, kita enter ya. Jadi IP-nya sudah berubah guys ya. Kemudian kita masuk lagi, login lagi, admin, kemudian admin. Oke, ini halaman dashboardnya, statusnya. Kemudian kita langsung masuk ke network saja. Kita lihat dulu di advanced port. Nah, ini untuk portnya sudah mengikuti IP statik yang kita bikin tadi, jadi kosong ya. Biasanya kalau secara default ini ada IP-nya ya. Kemudian kita pilih langsung ke network saja. Kemudian di sini kita klik WiFi atau WLAN. Nah, di sini tadi kita sudah bikin SSID-nya ya. Kemudian kita passwordnya, karena kita melalui mikrotik nanti loginnya, jadi no encryption ya, tanpa password. Kemudian klik advanced setting. Oke, karena ini merupakan access point dual band 2 GHz, 2,4 GHz dan 5 GHz, kita bisa pilih salah satu saja atau on-kan kedua-duanya nih guys ya. Tuh. Jadi jika kita menggunakan satu nama SSID seperti ini dan kita aktifkan WiFi tipe 2,4G dan 5G-nya ini, jadi namanya itu sama guys ya. Namanya sama, tapi kalau kita mau bedakan, misalkan enggang ID 1 ya. Enggang ID 1 di 2,4. Oke, bisa seperti itu. Kemudian di WiFi 2-nya ya, misalkan enggang ID 2 no encryption, advanced settingnya 2,4 tadi, 2,4G, 5G kita matikan, dan yang ini 2,4G nya kita matikan. Jadi yang enggang ID 1 itu 2,4G dan enggang ID 2 itu 5G. Nah, jadi ini namanya akan saya samakan saja ya. Saya bikin satu SSID saja. Namanya akan saya samakan antara 2G dan 5G-nya. Jadi supaya nanti dia langsung ini guys ya, kalau awalnya dia terkoneksi ke 5G, jadi pada saat handphone si user itu sudah menjauh dan sinyal 5G-nya sudah mulai melemah, dia akan berpindah otomatis ke jalur 2,4G-nya. Kemudian di sini saya akan mengaktifkan 5G priority access. Nah, jadi saat di HP user itu terbaca signal 5G itu kuat, dia akan connect langsung ke yang 5G terlebih dahulu. Dan di saat HP si user itu menjauh dari sinyal 5G dan yang terbaca kuat itu masih sinyal 2,4G, HP-nya akan otomatis terhubung ke 2,4G. Makanya namanya ini saya samakan guys ya. Jika Anda ingin membuat lebih dari satu nama SSID seperti ini, itu bisa tinggal klik plus di sini. Nah, tinggal dikasih nama SSID selanjutnya, enggang ID 1, enggang ID 2 dengan settingan yang sama seperti ini. Oke, jika sudah, ini kita klik save, dan ini kita bisa membuat 16 SSID sekaligus per jalur frekuensi ya. Di 2,4G kita bisa bikin 16 SSID, dan di 5G kita bisa juga bikin 16 SSID sesuai kebutuhan. Oke, jika sudah kita klik save. Kita lihat apakah namanya sudah muncul di sini. Kita on kan WiFi-nya. Oke, sudah ya guys, sudah terbaca di sini.
Selanjutnya wifi 2-nya saya hilangkan dulu, ini sudah ya. Kemudian untuk menu channel, nah menu kedua ini menu channel, kita tentukan dulu di sini. Oke, untuk country bawaan dari pabriknya itu China, saya biarkan saja. Kemudian untuk channel itu bisa kita sesuaikan ya dengan interferensi yang ada di sekitar kita. Pilih channel yang tidak berdekatan dengan channel-channel lain yang aktif. Di sini saya akan coba pilih 3, RF bandwidthnya 20 MHz saja saya pilih. Kemudian yang 5G-nya juga channelnya ini saya coba pilih di 153, nanti disesuaikan ya guys. Kemudian bandwidthnya itu saya pilih yang 40 MHz. Oke. Untuk ini ada tombol enable DFS. Nah, DFS ini fungsinya dia akan mendeteksi interferensi ya. Jika ada interferensi dari channel-channel yang kita gunakan antara 2G dan 5G-nya ini, nanti dia akan otomatis berpindah ke channel yang dianggap aman ya. Atau kalau di access point lain ini settingan auto guys ya. Namun ini tidak akan saya aktifkan dulu, nanti kita akan lihat kondisi di lapangannya ya. Kemudian kita klik save. Oke, sudah. Kemudian external networknya tidak perlu lagi karena di quick setting tadi sudah kita setting seperti ini, dia static. IP-nya mengikuti IP MikroTik ya, sesuaikan dengan MikroTik rekan-rekan. Kemudian di sini ada internet authentication. Nah, ini kalau tidak salah akses peneruji ini juga bisa membuat voucher guys ya, tanpa menggunakan MikroTik ya, tapi saya tidak akan membahas itu di sini. Mungkin di lain kesempatan kalau ada akses point RUIGI seperti ini lagi, kita akan coba ini. Oke, karena ini besok juga sudah mau digunakan, jadi kita tidak sempat membuat videonya. Kemudian kita langsung ke security. Security ini tidak perlu ya, abaikan saja dulu. Kemudian advance ya, advance-nya ini ya juga tidak ya. Nah, ini di total client ini juga bisa kita tentukan. Di sini default bawaannya itu settingan total client yang bisa ditampung di access point ini 256 klien. Kita mau rubah 100 atau 50 juga bisa, tapi ini akan saya biarkan saja. Kemudian di sistem ya, di sistem setting. Nah, ini untuk waktu juga kita sesuaikan GMT lokasi negara kita. Di sini kita GMT atau UTC +7 ya, +7. Kemudian kita klik, ini masih setting default tahun 1970 ya. Kita klik save. Nah, dia akan menyesuaikan ke waktu atau tanggal yang ada di laptop. Selanjutnya kita akan rubah password adminnya guys ya, untuk login ke webnya supaya lebih aman. Nah, di sini kita bisa rubah dengan password baru. Jadi di sini akan saya rubah ya, supaya nanti loginnya tidak menggunakan password default lagi. Untuk username-nya tetap admin. Kemudian untuk old password lama atau password asal itu kita ketik admin. Nah, di new password kita ketikkan password baru yang akan kita gunakan, tentunya yang mudah diingat dan jangan lupa dicatat guys. Oke, di sini saya ketikkan password barunya. Nah, di confirm password ya, itu kita ulangi lagi password barunya, kita ketikkan lagi sekali lagi. Oke. Jadi new password dan confirm password itu sama guys ya, harus sama, tidak boleh beda. Oke, jika sudah kita klik save ya, passwordnya sudah berubah. Nah, nanti begitu kita login itu dia akan masuk ke password baru guys. Oke, kita coba logout. Oke, kita akan masukkan lagi username-nya admin dan kita masukkan password yang baru kita bikin tadi, kita rubah. Oke, sudah lebih dari 5 karakter. Oke, kita klik login. Ya,
kita sudah berhasil merubah passwordnya guys. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya sudah ini guys ya, tidak ada lagi. Selanjutnya kita akan coba hubungkan akses point ini ke sumber internetnya. Oke, nah disitu lampunya sudah berwarna biru, artinya dia sudah disetting dan pemancar 2G dan 5G nya itu sudah on ya. Kalau dia tidak ada koneksi internet, nanti dia di sini atau tidak terhubung ke router, dia akan merah guys, kedip-kedip ya. Oke, ini kabelannya saya cabut. Oke, saya akan coba hubungkan ke sumber internetnya. Oke, di sini saya menggunakan handphone lain. Nah, saya akan coba koneksi ke Enggang ID ini ya. Bismillah. Oke, sudah terhubung ke Mikrotik guys ya. Oke, kita akan masukkan username-nya dulu. Oke, kita login. Sudah login ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian lampu birunya juga sudah kedip-kedip, artinya di sini ada user yang connect ke access point ini. Ada perangkat device ya, HP atau laptop yang terhubung ke access point-nya. Dia akan kedip-kedip guys ya. Oke, kita coba. Ini saya gunakan modem ya guys di sini. Kebetulan di rumah ini, kalau di kamar saya ini tidak ada sinyal guys ya. Jadi saya gunakan modem dan antena eksternal, tentunya dengan antena parabolik ya. Oke, kita akan coba speed test. Oke, sudah terhubung ke Telkomsel Orbit sesuai kartu yang saya gunakan di modem. Oke, kita bisa dapatkan segini guys ya. Ini berarti biasanya terkoneksinya ke 5G, karena tadi saya set prioritasnya itu koneksinya ke 5G dulu kalau sinyal 5G nya masih kuat. Kalau ke 2,4G biasanya tidak sampai segini guys ya, tidak sampai ke 79 atau 80 Mbps. Kita coba lihat ya, apakah betul terhubung ke 5 GHz nya. Ya, betul, ke frekuensi 5 GHz. Dan nanti pada saat HP saya ini menjauh dan sinyal 5G nya ini sudah mulai melemah, dia akan otomatis berpindah ke frekuensi 2,4 GHz nya, karena nama SSID nya ini sama kita buat ya tadi ya, sama kita buat. Jadi dia akan berpindah secara otomatis, dan di settingannya tadi 5G nya kita prioritaskan guys. Oke, di sini saya gunakan modem B315 ya, dan terkoneksi ke band 1 Telkomsel dengan jarak BTS dari sini tuh 8,5 km guys. Kita coba sekali lagi. Jadi ini tidak 4G plus modem saya ya, modem standar. Oke, hampir mendekati 100 Mbps. Oke, padahal jauh dari towernya ini guys ya. Oke, kita coba buka YouTube. Kita ke channel Nubanks channel saja. Ya, aman guys ya, aman. Oke, kita scroll juga aman. Berarti kita sudah berhasil men-setting akses point Ruiji ini. Oke guys, alhamdulillah aman. Kita akan coba hubungkan laptopnya dulu ke Enggang ID. Kita akan coba apakah bisa kita panggil IP dari access point yang kita bikin tadi. Oke, kita masukkan dulu. Ya, sudah.
kita akan coba panggil ya, bisa dipanggil guys. Nah, karena kita bikin statik tadi guys ya, untuk IP addressnya, jika kita tidak rubah ke statik ke IP satu segmen dengan mikrotik, dia tidak akan bisa terbuka karena masih menggunakan IP bawaan. Oke, monitor dashboard. Nah, ada dua yang connect ya. Di sini bisa kita lihat ada dua klien yang connect. Oke, di sini trafficnya juga kita bisa lihat, user info. Nah, ini perangkat-perangkat yang terhubung, jadi bisa kita lihat. Dan di sini ada action, sepertinya bisa disetting. Oh ya, per user juga bisa disetting guys, yang login ini ya, yang sudah terhubung. Oke, saya rasa cukup sekian dulu guys, sedikit tutorial dari saya mengenai men-setting Ruigi RG-AP720L ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada video kali ini setelah sekian lama tidak membuat video itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.